Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kepada yang terhormat Bapak Heri Suhendri selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi dan teman-temanku R7A yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Septia Dwi Permatasari. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI semester 7 pada program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAT terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. Bab 1 Pendahuluan. Ada 6 pokok bahasan yang saya bahas dalam bab 1 ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada batasan masalah, yang keempat ada rumusan masalah, yang kelima ada tujuan penelitian, dan terakhir ada kegunaan penelitian. Latar belakang. Kemampuan berpikir kreatif sangat penting dalam pembelajaran matematika saat ini, karena siswa terkadang menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan soal yang rumit atau masalah yang tidak umum mereka dengar. Berpikir kreatif dalam konteks matematika melibatkan proses mental yang kompleks, di mana peserta didik didorong untuk menghubungkan berbagai konsep yang telah mereka pelajari, mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru, dan membangun pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran. Pendapat ini didukung oleh dua tokoh. Yang pertama adalah Moma tahun 2015, dalam Surya tahun 2019 halaman 3 dikatakan bahwa berpikir kreatif dalam matematika dapat dipandang sebagai orientasi atau disposisi tentang instruksi matematis, termasuk tugas penemuan dan pemecahan masalah. Yang kedua ada Hariman tahun 2017 menambahkan bahwa berpikir kreatif matematika memiliki pemikiran, yaitu berusaha menciptakan gagasan yang baru dalam menyelesaikan persoalan matematika. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA PGRI 4 Jakarta, dikatakan bahwa nilai rata-rata pada penilaian tengah semester atau PTS terlihat bahwa kemampuan matematika siswa masih kurang dan belum memiliki kemampuan berpikir kreatif yang baik. Adapun nilai rata-rata ulangan harian matematika kelas 10.2 dan kelas 10.4 sebagai berikut. Yang pertama ada kelas 10.2 dengan rata-rata 68,97 dengan KKTP 75, dan yang kedua ada kelas 10.4 dengan nilai rata-rata 65,91 dan KKTP-nya adalah 75. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa siswa SMA PGRI 4 Jakarta memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah jika dibandingkan dengan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di sekolahnya. Berdasarkan tabel sebelumnya, terlihat bahwa siswa SMA PGRI 4 Jakarta tersebut memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang telah ditetapkan oleh sekolah. Berdasarkan rendahnya hasil belajar matematika siswa, maka peneliti juga menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Menurut guru matematika di SMA PGRI 4 Jakarta, dikatakan bahwa hasil PTS matematika yang dilaksanakan terdapat kelas yang memiliki nilai rata-rata yang jauh di bawah KKM. Nilai rata-rata PTS adalah 65,91 hingga 68,97 dengan KKTP-nya adalah 75. Kemampuan berpikir kreatif yang kuat dalam pembelajaran matematika merupakan hal yang utama
dan sangat membantu bagi peserta didik dalam memahami suatu pokok bahasan dalam pembelajaran matematika. Menyikapi permasalahan kurangnya kemampuan berpikir kreatif matematika, maka perlunya penggunaan model pembelajaran yang menarik. Salah satu model pembelajaran yang menarik dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAT atau Student Teams Achievement Division. STD merupakan salah satu metode atau pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan baik untuk guru yang baru mulai menggunakan pendekatan kooperatif dalam kelas. STAD juga merupakan suatu metode pembelajaran kooperatif yang efektif. Menurut Marasi dan Tabayabai, Jambari dan Ratnasari pada tahun 2019, model STAD digunakan untuk menyatukan berbagai karakteristik pemikiran peserta didik dalam satu kelompok pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan teman sebaya dalam bentuk diskusi kelompok untuk memecahkan suatu persoalan. Menurut Lindayani pada tahun 2011, beliau mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, sehingga mendorong aktivitas dan interaksi di antara siswa. Dengan demikian, STAD menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kolaboratif, di mana siswa dapat saling belajar dan berkembang bersama. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti mencoba menerapkan salah satu model pembelajaran kooperatif tipe STAD karena model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dapat mempengaruhi motivasi dan hasil belajar peserta didik. Diharapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dapat membantu guru dalam meningkatkan motivasi belajar dan pembelajaran matematika, sehingga kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik mengalami peningkatan melalui penelitian yang diformulasikan dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. Identifikasi masalah. Ada 8 identifikasi masalah berdasarkan latar belakang. Yang pertama, bagaimana esensi matematika ditunjukkan melalui asal-usul istilahnya. Yang kedua, apakah matematika dapat membuktikan pernyataan dengan benar atau salah. Yang ketiga, bagaimana matematika dapat terorganisir secara sistematis. Yang keempat, mengapa learning and innovation skills sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Yang kelima, apakah kemampuan berpikir kreatif sangat penting dalam pembelajaran matematika saat ini? Yang keenam, apa yang menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematika siswa? Yang ketujuh, model pembelajaran apa yang cocok untuk menyatukan siswa dengan kemampuan dan karakteristik yang berbeda? Dan yang terakhir, ada bagaimana dukungan teman sebaya dapat saling memotivasi dalam pembelajaran. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan karena keterbatasan peneliti, maka tidak semua masalah akan dibahas dalam penelitian ini. Peneliti membatasi permasalahan hanya pada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika pada materi sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV di kelas 10 semester genap di SMA PGRI 4 Jakarta tahun pelajaran 2024 atau 2025. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa kelas 10 di SMA PGRI 4 Jakarta. Tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas atau sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa di kelas 10 SMA PGRI 4 Jakarta. Kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan tentang model pembelajaran kooperatif tipe STAT yang dapat dijadikan suatu alternatif untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika. Bab 2. Tinjauan pustaka. Ada 4 topik bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada landasan teori, yang kedua ada penelitian relevan, yang ketiga ada kerangka berpikir, dan yang keempat ada hipotesis. Landasan teori. Pertama ada pengertian dari kemampuan berpikir kreatif matematika. Di sini ada 2 tokoh dalam menjelaskan apa itu pengertian dari kemampuan berpikir kreatif matematika. Yang pertama ada dari Muslimah tahun 2002 halaman 27, beliau mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan untuk mencapai sebuah ide baru, menentukan hubungan baru yang tak terduga untuk menyelesaikan masalah matematika berupa menjelaskan, merumuskan, serta merencanakan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang kedua, menurut Adiana dan kawan-kawan, yaitu tahun 2018 halaman 240. Beliau mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan berpikir untuk menciptakan dan menemukan ide baru yang berbeda, orisinal, dan tidak umum dengan hasil yang pasti dan tepat. Selanjutnya ada pengertian dari model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Yang pertama ada menurut Inayati pada tahun 2015 halaman 22, beliau mengemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAT adalah salah satu dari model pembelajaran kooperatif yang membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil dengan anggota 4-5 orang yang memiliki keragam kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya. Yang kedua ada menurut Isjoni dalam Inayati tahun 2015 halaman 22-23, model pembelajaran kooperatif tipe STAT adalah salah satu tipe kooperatif yang menekankan akan adanya aktivitas serta interaksi yang aktif di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis bukan hanya tentang menghafal rumus atau konsep, tetapi tentang menghasilkan ide-ide baru orisinil, solusi unik, dan pola-pola baru. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif tipe STAT adalah metode pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil yang heterogen. Kelompok-kelompok ini biasanya terdiri dari 4-5 orang. Selanjutnya ada indikator dari kemampuan berpikir kreatif matematik. Yang salah satunya yaitu ada menurut Noer dalam Himawan dan Noer halaman 24-26, ada 4 indikator berpikir kreatif. Yang pertama itu ada fluensi atau berpikir secara lancar. Adalah siswa memiliki kemampuan untuk memberikan banyak jawaban atas masalah yang diberikan, menjelaskan banyaknya kemungkinan cara yang dapat digunakan. Yang kedua ada flexibility atau berpikir secara luas, yaitu adalah kemampuan dalam memberikan variasi ide jawaban dengan melihat berbagai sudut pandang. Yang ketiga ada originality atau berpikir secara orisinal, yaitu kecakapan siswa dalam menciptakan gagasan yang berbeda dan tidak dimiliki orang lain, menggunakan pendekatan yang berbeda dengan yang digunakan pada umumnya. Yang keempat yaitu ada elaboration,
atau berpikir memperinci, yaitu kemampuan siswa untuk memberikan gambaran secara detail tentang gagasan yang diberikan agar memberikan kesan yang menarik. Selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Yang pertama ada penyampaian tujuan dan motivasi. Proses pembelajaran pertama, guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar, sehingga siswa memahami pentingnya materi yang akan dipelajari. Yang kedua ada presentasi kelas. Dalam metode pembelajaran ini, guru memulai dengan menyajikan materi secara klasikal dengan fokus pada konsep-konsep penting yang diharapkan dapat menarik perhatian siswa dan membantu mereka dalam mengerjakan kuis setelah presentasi. Yang ketiga ada pembagian kelompok. Selanjutnya, siswa dibagi ke dalam kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 orang dengan memastikan bahwa setiap kelompok memiliki keragaman dalam prestasi akademik, gender, dan etnis untuk menghindari ketimpangan kemampuan. Yang keempat ada kuis atau tes. Setelah sesi pembelajaran, siswa mengikuti tes individu yang hasilnya akan diakumulasikan menjadi skor kelompok. Hal ini mendorong siswa untuk berusaha lebih baik karena skor individu berkontribusi pada keberhasilan tim. Yang kelima ada skor kemajuan individual. Penilaian individu memberikan motivasi bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Yang terakhir ada rekognisi tim, yaitu pengakuan terhadap usaha kelompok yang diberikan melalui penghargaan seperti sertifikat jika kelompok mencapai skor rata-rata tertentu. Ini mendorong siswa untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam tim. Selanjutnya, adapun kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini. Yang pertama ada meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan kreatif siswa. Yang keempat, mendengar, menghormati, serta menerima pendapat siswa lain. Yang kelima, mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Penelitian relevan. Yang pertama ada dari Aziza Yusra Amalia Harahap, Melda Panjaitan, dan Merians Visyagian dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe STAT terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajarkan dalam pembelajaran kooperatif tipe STAT berbeda dibanding dengan pembelajaran biasa. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar dengan pembelajaran kooperatif tipe STAT memiliki pengaruh lebih baik daripada siswa yang diajar dengan pembelajaran biasa. Terdapat interaksi yang signifikan antara strategi pembelajaran yang digunakan terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada materi bangun datar. Yang kedua ada dari Satya Santika dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAT Berbantuan Program Geometri SketchUp terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik siswa SMP. Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe STAT berbantuan GPS, ditemukan bahwa sikap siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Kerangka berpikir. Penelitian tentang pengaruh model pembelajaran STAT ditinjau dari kemampuan berpikir kreatif matematis siswa terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas yaitu X adalah model pembelajaran STAT dan variabel terikat atau Y adalah kemampuan berpikir kreatif matematika. Yang selanjutnya, kemampuan berpikir kreatif matematis sangat relevan dalam konteks pembelajaran.
di mana siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif matematis cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan terus mendorong diri mereka untuk melampaui batas pemikiran konvensional. Dengan adanya kerjasama dan interaksi antar siswa dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAT, siswa dapat saling menginspirasi dan membangun ide-ide kreatif dalam menyelesaikan masalah matematika dengan pendekatan yang inovatif dan unik. Jadi, kombinasi antara model pembelajaran kooperatif tipe STAT dan kemampuan berpikir kreatif matematis dapat menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk mencapai prestasi maksimal dan mengembangkan potensi kreativitas mereka. Hipotesis. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitiannya yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. Yang terakhir ada bab 3 yaitu metode penelitian. Ada 7 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Yang kedua ada metode penelitian. Yang ketiga ada populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang keempat ada metode pengumpulan data. Yang kelima ada instrumen penelitian kemampuan berpikir kreatif. Yang keenam ada teknik analisis data. Yang ketujuh ada hipotesis statistik. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA PGRI 4 Jakarta. SMA PGRI 4 Jakarta beralamat di Jalan Raya Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Adapun rincian data jumlah siswa berdasarkan jenjang kelas yang ada di SMA tersebut. Yang pertama ada kelas 10, yaitu total siswanya ada 214, di kelas 11 ada 214, dan kelas 12 ada 318 siswa. Dan total keseluruhan siswa di SMA PGRI 4 Jakarta ini ada 746 siswa. Waktu penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Dalam pelaksanaannya, peneliti membagi ke dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan pengelolaan data. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa metode kuasi eksperimen. Menurut Sugiono, beliau mendefinisikan metode penelitian eksperimen sebagai pendekatan kuantitatif yang memungkinkan peneliti untuk secara aktif memanipulasi variabel independen dan mengukur dampaknya terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendali. Selanjutnya ada desain penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAT terhadap kemampuan berpikir kreatif matematika. Adapun desain untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel-variabel tersebut. Perhatikan pada tabel tersebut ada kelompok perlakuan dan hasil. Pada kelompok R, perlakuan X1 dan hasilnya Y2. Pada kelompok K, perlakuannya adalah X1 dan hasilnya adalah Y2. Adapun keterangan dari R adalah kelompok eksperimen, yaitu kelas 10 2 di SMA PGRI 4. K adalah kelompok kelas kontrol, X1 adalah perlakuan pada kelas eksperimen, dengan model pembelajarannya adalah tipe STAT. Yang selanjutnya ada X2 yaitu perlakuan pada kelas kontrol dengan model pembelajaran tipe NHT. Q1 adalah hasil tes pemahaman konsep matematika peserta didik pada kelas kelompok eksperimen. Y2 adalah hasil tes pemahaman konsep matematika peserta didik kelompok kelas kontrol. Populasi, sampel, dan teknik sampling.
Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA PGRI 4 Jakarta. Lalu ada populasi terjangkau. Populasi terjangkau satu penelitian adalah bagian dari populasi target yang dapat dijangkau oleh peneliti. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10-2 dan kelas 10-4 di SMA PGRI 4 Jakarta yang berjumlah 72 orang. Selanjutnya ada pun sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut atau populasi target. Responden yang dipilih adalah siswa kelas 10-2 dan kelas 10-4 SMA PGRI 4 Jakarta yang berjumlah 72 siswa. Pada tabel tersebut dapat dihitung bahwa berdasarkan ukuran sampel yang telah diketahui, yaitu 61 siswa. Maka ditentukan perwakilan dari tiap kelas di mana populasi yang dijadikan objek penelitian adalah 2 kelas. Berikut tabelnya. Pada kelas 10-2, yaitu jumlah sampelnya ada 31 siswa, dan kelas 10-4 jumlah sampelnya adalah 31 siswa. Maka total pada sampel ini adalah 62 siswa. Adapun teknik sampling yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini. Penelitian sampling penelitian ini menggunakan teknik random sampling, yaitu probabilitas terpilihnya anggota populasi tidak dipengaruhi oleh pemilihan anggota populasi lainnya, yang berarti bahwa setiap pemilihan sepenuhnya tidak bergantung atau bebas dari selanjutnya. Berdasarkan sampel yang diambil pada 2 kelas sebagai sampel penelitian, yaitu kelas 10-2 sebagai kelas eksperimen sebanyak 31 peserta didik, dan kelas 10-4 sebagai kelas kontrol sebanyak 31 peserta didik. Metode pengumpulan data. Yang pertama ada variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas, yaitu X adalah media pembelajaran kooperatif tipe STAT, dan variabel terikat, yaitu Y adalah kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. Selanjutnya ada sumber data. Pada variabel bebas atau variabel X ini, sumber datanya berasal dari buku, jurnal, dan referensi lain. Dan variabel terikat atau variabel Y ini sumber datanya berasal dari peserta didik. Teknik pengumpulan data. Variabel bebas yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Adapun teknik pengumpulan datanya tentang metode pembelajaran kooperatif tipe STAT ini diperoleh dengan studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku referensi dan jurnal. Yang kedua ada variabel terikat atau kemampuan berpikir kreatif matematika. Adapun pengumpulan datanya menggunakan dari kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik yang dilakukan dengan tes tertulis pada peserta didik yang menjadi sampel penelitian. Instrumen penelitian kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama ada definisi konseptual. Berpikir kreatif matematis adalah kemampuan untuk memecahkan masalah konsep matematika dengan cara inovatif, tidak konvensional, dan orisinal. Yang kedua ada definisi operasional. Berpikir kreatif matematis adalah serangkaian tindakan atau observasi yang dapat diamati atau diukur untuk menilai tingkat kemampuan seseorang dalam berpikir kreatif. Kisi-kisi instrumen adalah yang ketiga. Tes kemampuan berpikir kreatif matematika peserta didik dalam bentuk esai berdasarkan kriteria pemahaman konsep matematika dan materi ajar yang dipelajari peserta didik, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel.
Yang keempat ada pengujian instrumen. Yang pertama ada uji kesukaran butir soal, yang kedua ada uji validitas butir soal, dan yang ketiga adalah uji reliabilitas soal. Teknik analisis data. Yang pertama adalah teknik analisis data deskriptif. Yang pertama, membuat tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, membuat grafik histogram dan poligon. Yang ketiga, menghitung ukuran pemusatan, dan penyebaran data. Yang kedua, ada uji persyaratan analisis data. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji homogenitas. Yang ketiga ada teknik hipotesis penelitian. Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, maka dapat dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan statistik uji T. Pada penelitian ini, hipotesis statistik diuji dengan menggunakan rumus uji T pada taraf signifikan yaitu 0,05. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu H0 sama dengan mu1 kurang dari sama dengan mu2, H1 sama dengan mu1 lebih dari mu2. Keterangannya, H0 adalah pemahaman konsep matematika peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAT, kurang dari atau sama dengan peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. H1 adalah pemahaman konsep matematika peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAT lebih tinggi dari peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. mu1 adalah rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematika kelompok eksperimen kelas 10-2 SMA PGRI 4 Jakarta pada sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAT. mu2 adalah rata-rata pemahaman konsep matematika kelompok kontrol yaitu kelas 10-4 SMA PGRI 4 Jakarta pada materi sistem persamaan linear 3 variabel dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.